pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus Tuhan, oh Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Selamat pagi, nah, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ucapkan kata shalom buat kita semua. Hari ini hari Jumat, ada damai sejahtera yang akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengisi hidup ini dengan penuh sukacita. Kembali saya berharap melalui program dari YouTube channel Pendeta Surya Rapali, satu kerinduan saya saudara, di dalam kita mengisi hidup ini. Kalau engkau diberkati dengan firman, maka di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan menjadi orang yang cengeng, tetapi jadilah orang yang kuat. Sekalipun kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Doa saya buat Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini, kita semua dalam keadaan sukacita, kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Program ini yang kelihatan biasa-biasa, tetapi kalau saudara membuka hatimu untuk dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan, menjadi program ini program hal yang luar biasa. Saya bisa berbicara bukan berarti saya hebat, tidak. Tapi kita belajar dan terus belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak kuat. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita pagi hari untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami boleh tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tahu setiap pergumulan kami, Allah yang tahu menjadi setiap apa yang kami hadapi hari ini. Sebab kami percaya ketika kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan,
ada kekuatan yang muncul dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami kembali akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu, urapan dari Tuhan boleh turun atas kami supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Saudara, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Satu kali seorang anak muda yang berbakat, seorang anak muda yang punya satu hal yang sangat diberkati, namanya William Moon, pemuda yang memiliki masa depan yang cerah. Satu hari sebuah kecelakaan yang hebat ini membuat William harus mengalami kebutaan karena 2 bola matanya rusak. Saudara bayangkan dari seorang anak muda yang ceria, yang mempunyai masa depan yang luar biasa, tapi karena kecelakaan ini maka mereka kehilangan pandangannya. Saudara, mereka tidak bisa melihat. Saudara bisa gambarkan bagaimana seorang William, dia menjalani hari-hari penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kehancuran hati. Kenapa kok aku tidak bisa melihat dunia lagi? Nah, saudara, itu yang William hadapi setiap hari, setiap saat. Di kamarnya itu dia selalu merenungkan itu, menyesali diri. Nah, saudara, beruntung satu hari dia mulai menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik kebutaannya itu. Dia mulai belajar mengembangkan sistem unik mengenali abjad untuk menolong kaum tunanetra seperti dirinya. Saudara, di luar penemuannya itu ternyata William, seorang anak muda ini, mulai bangkit kembali. Dan melalui ciptanya itu sehingga dia memberkati beberapa negara dan kurang lebih 4 juta tunanetra diberkati. Dan mereka bisa membaca firman Tuhan melalui abjad yang dia buat itu. Satu hal yang indah, saudara. Di balik masalah yang dihadapi ternyata ada rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan buat William. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita acap kali tidak memahami mengapa sesuatu telah kita persiapkan dengan baik tiba-tiba hancur berantakan di tengah jalan. Banyak kita mengalami keputusasaan, berharap situasi yang buruk ini disingkirkan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang terindah, bahwa Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehancuran kita. Sebagaimana William diberkati dari keputusasaan dan akhirnya mulai dia bangkit kembali. Dan ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Dia bisa memberkati 4 juta tunanetra sehingga mereka bisa membaca Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus merasa terganggu dengan duri yang menyakiti dirinya dan ia berharap duri itu disingkirkan Tuhan. Tuhan pun berkata, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
inilah yang Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bahwa Tuhan menjanjikan sebuah kuasa yang sempurna justru di dalam kelemahan kita. Sebab itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, segala hal yang membuat kita lemah, segala hal yang membuat kita putus asa, segala hal yang membuat kita menjadi orang yang tawar hati, baiklah pagi hari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Saya akan tutup renungan pagi hari ini dengan satu kisah yang sangat menarik. Satu kali ada seorang anak gadis, namanya Sarah Flower. Dia kecewa kepada Tuhan. Dia marah, dia benci dalam kehidupan. Kenapa? Karena dalam usia masih muda ini, Sarah Flower divonis ada kanker yang sangat mematikan itu. Sudah di dalam kesendirian itu, ternyata satu kali dia membaca kisah tentang Yakub. Yakub di dalam kesendirian itu dia mulai dekat kepada Tuhan. Dia memohon dan akhirnya Yakub diberkati. Dan dari situlah Sarah Flower mengubah paradigma baru tentang kehidupan. Kalau aku dekat dengan Tuhan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Sebelum dia meninggal, saudara, dia menulis sebuah lagu. Dan lagu ini saat ini sampai terkenal di seluruh dunia. Makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara, dalam rap lagu ini katakan, inilah doaku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara, pagi hari ini, apa yang membuat kekecewaan dalam hatimu? Apa membuat kita putus asa? Tapi satu hal yang terindah, firman Tuhan hari ini mengingatkan, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak jauh, tapi Allah yang dekat dengan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bagaimana William, meskipun dia buta, tapi kuasa Tuhan bekerja atas William. Di dalam nama Tuhan Yesus, William menjadi berkat bagi banyak orang. 4 juta tunanetra mereka bisa membaca Alkitab melalui abjad yang dia buat. Bapa, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap masalah, setiap kelemahan, setiap kegagalan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Dengan masalah, persoalan yang kami hadapi, kiranya berkat Tuhan boleh tercurah atas setiap umat. Dan di hari ini, hari Jumat Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, jangan cepat putus asa. Jangan cepat sampai kecewa, apalagi tawar hati. Sebab saya percaya kejadian demi kejadian, sebenarnya Tuhan sedang merendah kita. Tuhan sedang merendah kita menjadi satu sulaman yang sangat bagus. Ibarat kata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang kepada seorang pelukis, pada saat dia mulai melukis, kita melihat dia bingung.
hanya sebuah coretan-coretan biasa di sebuah kanvas. Tapi satu hal, izinkan sang pelukis itu menyelesaikan lukisan itu, maka menghasilkan sesuatu gambar, sesuatu yang indah, yang sang pelukis melukis di sebuah kanvas itu. Artinya saudara, izinkan tangan Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan yang kau hadapi. Dan akhirnya kita baru mengerti rencana Tuhan indah bagi kita. Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Oh iya Bapak Ibu, sorry, nanti malam ada YouTube channel Surya Rapali, live YouTube channel secara langsung saudara ya, 7:30 sampai 8:30 YouTube channel Surya Rapali. Kita ketemu nanti malam dengan praise and worship. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera boleh turun atas kita semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.